Pindah ke kota baru di pertengahan tahun 2009 awalnya terasa menyenangkan. Hiruk-pikuk kota yang tak pernah henti berbanding terbalik dengan suasana desa tempatku dibesarkan. Namun kebahagiaan itu sedikit ternodai saat ibu mengumumkan lokasi rumah baru kami. Gang Melati, ucapnya sambil menunjuk denah kota yang dibentangkan di atas meja makan. Gangnya agak sempit, tapi rumahnya lumayan lega. Dekat sekolahmu juga. Aku mengerutkan kening. Nama gang itu terkesan anggun, tapi tatapan ibu yang sedikit was-was membuatku curiga. Memangnya kenapa, Bu? Bibir ibu terkatup sebentar. Kata orang-orang sih, gang itu angker, ucapnya pelan. Tapi kamu jangan percaya begitu ya. Asal kita berdoa dan hidup rukun, nggak akan ada hal aneh yang terjadi. Meski ibu berusaha meyakinkanku, rasa penasaran tetap menggelitik. Malamnya, setelah memastikan ibu sudah tidur, aku diam-diam membuka laptop dan mencari informasi tentang gang Melati di kota ini. Hasil pencariannya langsung membuat bulu kuduku berdiri. Beberapa artikel dan forum membahas kejadian aneh yang kerap terjadi di gang itu. Mulai dari penampakan wanita berpakaian putih yang bergentayangan di malam hari, suara tangisan anak kecil di tengah malam, hingga benda-benda yang bergerak sendiri. Jantungku berdetak kencang. Seharusnya aku tidak membaca berita ini. Tapi rasa penasaran itu terlanjur memuncak. Aku mematikan laptop, berusaha menepis rasa takut yang mulai menggelayuti. Ah, itu mungkin cuma cerita karangan orang iseng, gumamku pada diri sendiri. Hari kemindahan tiba. Rumah baruku berada di ujung Gang Melati. Memang sesuai deskripsi, ukurannya sedang, halaman depan yang cukup untuk taman kecil, dan suasana yang hening. Saat itu siang hari, jadi suasana gang tidak terlalu terasa. Setelah membereskan barang-barang, malam pun tiba. Udara di kota ini yang biasanya panas, di gang ini terasa lebih dingin. Lampu jalan yang remang-remang menambah kesan menyeramkan. Sesekali terdengar suara jangkrik yang bersautan, memecah keheningan malam. Aku duduk di ruang tengah sendirian. Orang tuaku sedang sibuk membereskan kamar masing-masing. Televisi menyala, tapi acara yang ditayangkan tidak bisa membuatku fokus. Tatapanku tak henti melirik ke arah jendela yang menghadap ke gang sempit itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana semakin hening. Suara jangkrik pun seakan lenyap. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara bisikan halus. Pindah. Pindah. Suara itu samar-samar seperti angin malam yang berdesis. Tapi aku bisa memastikan suara itu berasal dari luar, dari arah gang. Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan aku mencoba menguatkan diri. Mungkin cuma angin, bisikku pada diri sendiri. Sambil berusaha tenang, aku memutar volume televisi lebih kencang. Tapi suara bisikan itu terus terdengar, semakin jelas dan berulang. Pindah, pindah. Tak kuat menahan rasa takut, aku mematikan televisi dan menyalakan lampu ruang tamu sekuat-kuatnya. Cahaya lampu yang terang sedikit membuatku lega. Namun suara bisikan itu masih saja terdengar, meskipun samar. Tak tahan lagi, aku pun beranjak menuju kamar orang tuaku. Bu, aku takut, kataku sambil membuka pintu kamar mereka. Ibu langsung memelukku dengan erat. Kenapa, Nak? Ada suara-suara di luar, kataku pelan. Ibu mengelus kepalaku. Sudah tidak apa-apa, besok kan ramai lagi. Kamu tidur saja ya. Aku menurut saja. Tapi semalaman aku tak bisa memejamkan mata. Suara bisikan itu terus terngiang, membuatku semakin takut. Pindah ke kota baru yang katanya angker, ternyata benar-benar menjadi pengalaman mengerikan. Pagi harinya, aku bercerita pada ibu tentang suara bisikan itu. Ibu hanya tersenyum tipis. Mungkin kamu kecapean kemarin, tuturnya. Lagi pula, kamu kan tidak sendirian di sini. Aku hanya bisa mengangguk lirih. Kejadian malam itu tak aku ceritakan pada siapapun. Tapi bisikan di malam pertama itu menjadi awal dari rentetan kejadian aneh yang akan kualami di rumah baruku. Panas tubuhku seakan terkuras saat menyadari diri ini tertidur di sofa ruang tengah. Aku mengerjap beberapa kali, menyesuaikan pandangan dengan cahaya lampu remang-remang. Acara di televisi sudah berganti menjadi tayangan informasial larut malam. Namun, yang paling membuatku terpaku adalah sensasi berat yang menindih dadaku. Rasanya seperti ada seseorang yang duduk di atas perutku, menghalangi nafasku. Panik menyeruak cepat. Aku berusaha menendang dan mendorong ke atas, tapi tubuhku terasa lumpuh, tak bisa digerakkan sedikit pun. Sebuah desisan dingin menyentuh telingaku. Jangan bergerak. Suara itu lirih, namun menusuk tepat di tulang punggungku. Aku menoleh perlahan.
Otot leherku menegang. Di atas dadaku, tepat di antara dadaku dan perut, duduk sosok berambut panjang yang terurai acak-acakan. Rambutnya berwarna hitam legam, kontras dengan gaun putih yang lusuh dan kotor. Wajahnya pucat pasi, tidak seperti orang hidup. Matanya yang hitam legam menatapku dengan tajam, tanpa ekspresi. Kemudian bau anyir pun menyeruak menusuk hidungku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah terkunci di tenggorokan. Sosok itu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Bibirnya yang tipis dan pucat terangkat membentuk sebuah senyuman yang mengerikan. Giginya yang runcing terlihat sekilas. Aku bisa melihat dengan jelas. Kulitnya berkerut dan berbintik-bintik, seperti mayat yang sudah membusuk. Air mata pun mengalir deras di pipiku. Takut, perasaan takut yang belum pernah kualami sebelumnya mencengkramku. Ini pasti mimpi buruk, pikirku. Ini pasti hanya mimpi. Dalam kepanikan itu, aku teringat perkataan nenek di kampung. Kalau diganggu makhluk halus, baca doa saja nak. Dengan sisa-sisa keberanian, aku mengumpulkan konsentrasi dan mulai membaca doa dalam hati. Awalnya lancar, tapi semakin lama suaraku semakin melemah. Sosok di atas dadaku itu justru semakin mendekat. Senyumannya makin melebar, memperlihatkan lebih banyak gigi runcing yang mengerikan. Napasku semakin sesak seolah di udara ruangan itu terkuras habis. Tiba-tiba sosok itu berhenti bergerak. Tatapannya kosong menusuk ke mataku. Senyumnya yang mengerikan berubah. Bibirnya bergerak pelan, seolah sedang mengucapkan sesuatu. Aku tidak bisa mendengarnya, namun dari tatapan matanya, aku merasakan kebencian dan kemarahan yang teramat dalam. Detik berikutnya sosok itu menghilang. Tekanan di dadaku lenyap seketika. Aku terengah-engah, berusaha mengatur nafas yang tersengal-sengal. Tubuhku lemas, dingin dan berkeringat. Aku meraba-raba mencari remote control televisi di atas meja. Lampu dari layar televisi yang menyala sedikit membuatku tenang. Dengan tangan gemetar, aku mengalihkan saluran ke acara komedi. Tawa para pelawak terdengar nyaring, meski tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Aku terduduk di sofa, memeluk lututku sendiri. Air mata masih mengalir di pipiku. Mimpi buruk? Apakah kejadian barusan itu hanya mimpi buruk? Tapi dinginnya tubuhku dan sensasi berat di dadaku terasa begitu nyata. Saat itulah aku baru menyadari, ada helaian rambut panjang terjuntai di lengan sofa. Rambutnya hitam legam, persis seperti rambut sosok yang barusan menindihku. Aku menjerit histeris, melemparkan helaian rambut itu sejauh-jauhnya. Tubuhku semakin gemetar. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan kembali mencengkramku. Malam itu terasa begitu panjang dan sunyi. Aku tak berani memejamkan mata sedetik pun. Takut sosok mengerikan itu kembali menindihku. Aku menunggu pagi dengan penuh ketakutan, berharap sinar matahari bisa mengusir mimpi buruk, atau mungkin bukan mimpi buruk yang kualami. Aku terbangun dengan hentakan nafas yang berat dan keringat dingin membasahi tubuh. Mimpi buruk itu masih membekas jelas. Detail mengerikannya seakan terpatri di benakku. Sinar matahari pagi yang mengintip dari jendela seperti perisai pelindung membuatku sedikit berani untuk bergerak. Lemas dan gemetar, aku bangkit dari sofa. Helaian rambut yang semalam membuatku menjerit masih tergeletak di lantai. Dengan hati-hati, aku mengambilnya menggunakan ujung sapu tangan. Rambut itu terasa kasar dan dingin di tanganku. Aku segera membuangnya ke tempat sampah luar, berharap bisa membuang rasa takut yang masih melekat. Ibu sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Wajahnya tampak lelah. Aku ragu-ragu menceritakan apa yang kualami semalam. Takut dianggap mengada-ngada atau dikira kelelahan akibat kepindahan. Tapi rasa takut yang masih menggelayutku membuatku tak bisa diam. Bu, panggilku pelan. Ibu menoleh, alisnya terangkat melihat wajah pucatku. Kenapa nak? Sakit? Aku menggeleng pelan, lalu menceritakan kejadian mengerikan semalam. Mulai dari suara bisikan di malam pertama, hingga sosok kuntilanak yang menindihku itu. Ibu mendengarkan dengan seksama, wajahnya tegang. Saat aku selesai bercerita, hening sejenak menyelimuti dapur. Mungkin kamu kecapean, kata ibu akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Nanti malam jangan tidur sendirian di ruang tamu ya. Aku mengangguk pelan, kecewa karena cerita hororku tak sepenuhnya diyakini. Namun melihat wajah tegang ibu, aku tak ingin membuatnya khawatir. Mungkin dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya sendiri. Sepanjang hari, kejadian semalam terus terbayang. Aku jadi pendiam, tak bersemangat seperti biasanya. Paman, adik laki-laki ibu yang dikenal memiliki kemampuan supranatural, sore harinya berkunjung ke rumah. Ada apa, Dek? Tanya ibu saat Paman duduk di ruang tamu.
Paman melirik ke arahku yang sedang duduk di lantai, pura-pura membaca komik. Ibu pun bercerita tentang kegelisahan dan pengakuanku melihat hantu semalam. Paman mendengarkan dengan serius lalu mengangguk pelan. Memang ada aura yang tidak nyaman di rumah ini, ucapnya setelah hening sejenak. Tapi tenang saja kak, aku akan coba membereskannya. Setelah memasuki waktu malam, Paman mulai ritualnya. Dia mengeluarkan beberapa benda yang tak aku pahami fungsinya. Sebuah mangkuk berisi air berwarna kehitaman, beberapa macam dupa dengan aroma menyengat, dan cambuk rotan yang ujungnya dilapisi kain putih. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Seluruh ruangan dipenuhi asap dupa yang menyesakkan. Paman membacakan sesuatu dalam bahasa yang tak aku mengerti. Suaranya bergetar, dan hening diselingi dengan teriakan lantang. Sesekali, Paman memukulkan cambuk rotan ke udara. Suasana hening diselingi suara benda terjatuh, dan teriakan samar-samar yang terdengar seperti rintihan kesakitan. Aku merinding, bulu kuduku berdiri tegak. Ritual itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Setelah selesai, Paman terlihat lelah, wajahnya pucat dan berkeringat. Dia meminum air putih dalam tegukan besar. Sudah beres kak, ucapnya terengah-engah. Ada makhluk halus terikat di rumah ini. Mungkin sisa dari peristiwa buruk yang pernah terjadi di sini. Ibu menghela nafas lega. Terima kasih dek, kamu selalu jadi penyelamat kami. Sama-sama kak, jawab Paman sambil tersenyum lemah. Tapi untuk jaga-jaga, kalian harus tetap berhati-hati. Apalagi malam Jumat, energinya bisa lebih kuat. Perkataan Paman membuatku semakin takut. Malam Jumat masih beberapa hari lagi, tapi bayangan kuntilanak itu sudah menghantuiku. Namun malam itu aku bisa tidur nyenyak di kamar bersama orang tua. Ritual Paman dan doa-doa yang kubaca sebelum tidur memberiku sedikit rasa aman. Malam itu terasa berbeda. Udara yang biasanya panas di kota ini terasa dingin menusuk tulang. Mungkin karena efek kejadian mengerikan yang kualami beberapa hari lalu. Atau mungkin karena sugesti perkataan Paman tentang energi yang lebih kuat di malam Jumat. Malam hari suasana hening menyelimuti rumah. Orang tuaku sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Aku sendiri tak berani sendirian di ruang tengah. Sesekali pandanganku melirik ke arah gang sempit di luar jendela. Kegelapan di sana seakan menyimpan rahasia yang mengerikan. Bunyi dentingan jam dinding memecah keheningan. Pukul 10 malam, rasa kantuk perlahan menyerang. Namun bayangan sosok kuntilanak itu membuatku tak berani memejamkan mata. Aku beranjak ke kamar orang tuaku, berharap bisa menemani mereka sambil menonton televisi. Saat membuka pintu kamar, aku melihat Paman sedang duduk di lantai, menghadap ke arah jendela yang terbuka. Wajahnya tampak tegang, matanya terpejam. Sesuatu yang tak bisa kulihat seakan tengah dihadapinya. Paman, panggilku pelan. Paman membuka matanya lalu tersenyum tipis. Belum tidur nak? Aku menggeleng. Nggak bisa tidur Paman, takut. Paman lalu mengusap kepalaku dengan lembut. Nggak usah takut, Paman di sini kok. Aku duduk di samping Paman. Perlahan dia bercerita. Katanya kuntilanak yang menindasku itu memang terikat pada rumah ini. Konon beberapa tahun lalu pernah terjadi peristiwa tragis di sini. Seorang wanita hamil muda tewas bunuh diri karena ditinggalkan kekasihnya. Arwahnya gentayangan, jelas Paman. Mungkin karena dendam atau ada urusan yang belum selesai. Biasanya malam Jumat energinya lebih kuat. Itu kenapa kamu diganggu. Cerita Paman membuatku merinding. Ternyata rumah baruku ini menyimpan sejarah kelam. Tak heran kalau terasa angker. Pukul 11 lewat sedikit, suasana di luar jendela semakin mencekam. Angin malam bertiup kencang, menerpa pohon-pohon yang tumbuh di pinggir gang hingga berdesiskan. Suara lolongan anjing dari kejauhan menambah kengerian suasana. Tiba-tiba, Paman beranjak berdiri. Dia mengeluarkan kembali benda-benda yang dia pakai kemarin. Mangkuk berisi air kehitaman, dupa, dan cambuk rotan. Aku tahu, ritual pembersihan akan dilakukan lagi. Namun kali ini ritualnya terasa berbeda. Paman membacakan mantra-mantra dengan suara yang lebih lantang dan tegas. Asap dupa yang tebal memenuhi ruangan. Suasana hening kembali pecah oleh teriakan Paman yang bergema ke seluruh penjuru rumah. Aku berpegangan erat pada lengan ibu yang berdiri di belakangku. Tubuhku gemetar ketakutan. Mantra Paman dibalas dengan suara rintihan yang semakin jelas terdengar. Suaranya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Tak lama kemudian, terdengar suara benda pecah dari arah ruang tamu. Aku mengintip dari balik pintu kamar. Paman sedang berdiri tegak di tengah ruang tamu. Cambuk rotan di tangannya terangkat tinggi-tinggi. Di hadapannya, terlihat pusaran angin berwarna hitam pekat. Lepaskan tempat ini, teriak Paman lantang. Suara yang menggema dipenuhi dengan kekuatan. Pusaran angin itu bergolak semakin kencang.
mengeluarkan suara desisan yang memekakan telinga. Setelah beberapa saat yang menegangkan, pusaran angin itu perlahan menghilang. Bau anyir yang menusuk hidung pun lenyap seketika. Paman pun terjatuh berlutut, nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, keringat membasahi seluruh bajunya. "Sudah selesai," ucapnya pelan. Suaranya parau. Dia sudah pergi. Lega bercampur haru menyelimuti hatiku. Ritual yang melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil. Kuntilanak yang selama ini menggangguku sudah pergi. Malam itu untuk pertama kalinya sejak kepindahan, aku bisa tidur nyenyak tanpa diganggu mimpi buruk. Meskipun ritual pembersihan paman berhasil mengusir kuntilanak yang menindasku, pengalaman mengerikan itu meninggalkan bekas yang membekas. Mimpi buruk tentang sosok berambut panjang dan berwajah pucat masih kerap menghantuiku, terutama saat menjelang malam Jumat. Rasa takut itu selalu muncul setiap kali aku sendirian di rumah, terutama di ruang tengah tempat kejadian pertemuan itu terjadi. Trauma itu membuatku menjadi pribadi yang lebih religius. Setiap malam sebelum tidur, aku tak lupa membaca doa. Rasa takut diganggu makhluk halus mendorongku untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kehidupan di kota ini pun terasa berbeda. Awalnya aku bersemangat untuk menjelajahi kota baru ini. Namun, kejadian di rumah baruku membuatku lebih banyak berdiam diri di rumah. Aku jadi jarang keluar, apalagi jika hari sudah mulai gelap. Teman-teman sekolahku mengajakku jalan-jalan atau nongkrong, tapi aku selalu mencari alasan untuk menolak. Ibu dan ayah tentu saja khawatir dengan perubahan sikapku. Mereka mencoba mengajakku berbincang-bincang, tapi aku selalu menutup diri. Suatu sore saat sedang melamun di kamar, paman datang berkunjung. Dia melihat wajahku yang murung dan langsung mengerti permasalahanku. Dengan sabar, paman memberiku wejangan. "Memang wajar kamu merasa takut, nak," ujarnya sambil duduk di tepi tempat tidurku. "Tapi jangan biarkan rasa takut itu menggeliatkan hidupmu. Percayalah, dengan berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan, kamu akan dilindungi." Paman juga berpesan agar aku tidak terlalu memikirkan kejadian yang sudah lewat. Sebaliknya, aku harus fokus menjalani kehidupan baru di kota ini. Dia menyarankan agar aku lebih aktif bergaul dengan teman-teman sekolah dan ikut kegiatan ekstrakurikuler yang kuinginkan. Perkataan paman perlahan mulai meresap. Aku sadar bahwa tidak bisa terus-menerus dihantui oleh rasa takut. Aku harus bisa bangkit dan hidup normal kembali. Mulai saat itu, aku perlahan membuka diri. Aku mulai menerima ajakan teman-teman untuk bermain dan belajar bersama. Aku juga mengikuti kegiatan ekstrakurikuler teater yang selama ini kupendam minatnya. Seiring berjalannya waktu, frekuensi mimpi burukku pun berkurang. Aku mulai terbiasa dengan suasana rumah baruku, meskipun rasa takut sesaat masih kerap muncul, terutama saat malam Jumat. Pengalaman diganggu kuntilanak itu menjadi pengalaman tak terlupakan dalam hidupku. Meski mengerikan, kejadian itu juga mengajariku arti pentingnya doa, keimanan, dan kekuatan mental. Dan yang terpenting, aku belajar untuk tidak menyerah pada rasa takut dan tetap menjalani hidup dengan penuh semangat.